Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran 2. Asyik bisa membaca Al-Quran. Ya, untuk video yang lain ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Pak Ali juga sudah membahas buku tematik, semuanya sudah selesai mulai tema 1 sampai habis temanya ya. Untuk matematika juga Pak Ali sudah bahas buku ini ya, linknya sekali lagi di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, pelajaran doa ya. Asyik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendapat pahala. Membaca aja dapat pahala, apalagi memahami artinya dan menjalankan isinya, pahalanya akan lebih besar lagi. Ya, membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan sekarang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Amati gambar berikut. Wah, ini siapa ini? Siti mungkin ya, sedang belajar membaca Al-Quran bersama ibunya. Tapi wajahnya kok mirip ya, saudara kembar yang katanya. Oke, kita lihat. Wah, ini ayah mengajar mengaji ya. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Ceritakan maksud gambar 1 dan 2 ya, gambar di atas ya. Nah, ini kelihatannya sepantaran ya. Ya, yang nomor 1 itu saling menyimak ya. Buatlah pertanyaan hasil pengamatanmu. Ceritakan maksud gambar. Nah, ini pertanyaannya misalnya, kapankah sebaiknya kita membaca Al-Quran? Nah, jawabannya adalah setiap hari ya. Kapankah sebaiknya kita membaca atau belajar Al-Quran? Ya, misalnya pertanyaannya gitu ya. Habis sholat biasanya enak ya. Siapakah, apa yang dilakukan ayah? Nah, ini pertanyaan ya. Apa yang dilakukan ayah? Apa yang dilakukan ayah? Ayah misalnya. Ya, pertanyaan bisa macam-macam ya. Pada siapa kamu belajar mengaji misalnya gitu. Pada siapa kamu belajar mengaji? Nah, ini belum tentu ayah juga ya. Boleh jadi ustadz di masjid ya. Nah, oke. Ceritakan maksud gambar 1 dan 2 di atas. Gambar 1 ini kelihatannya satu pantaran. Jadi mungkin ini sedang mengajar ya. Kita mengajari ya, apabila ada teman yang minta diajari membaca Al-Quran, kita melakukannya dengan senang hati. Mungkin gitu ya, salah satunya. Untuk gambar 1.1 mungkin apabila ada teman minta diajari membaca Al-Quran, kita ya mengajarnya dengan senang hati, dengan senang hati. Atau saudara ya. Nah, ini kelihatannya sepantaran, ini bukan ibu dan anak ini ya. Kalau yang ini, nah, 2 ini ustadz atau ayah yang sedang mengajarkan mengaji ini ya. 1.2 ya, ustadz atau ayah ya, mungkin ayah. Ini kan kita nggak tahu ini siapa ini.
atau ayah sedang, atau ayah, atau kita tentukan aja ya, ayah gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang. Ayah sedang mengajar mengaji. Nah, boleh juga mungkin ini kalian, wah bukan ayah itu Ustadz, itu boleh, nggak apa-apa, alternatifnya banyak. Kita kan kalau melihat gambar bisa menceritakan apa yang kita bayangkan. Melafalkan surat An-Nas. Sebelum kamu melafalkannya, mari kita mulai dengan tepuk tangan surat An-Nas. Wah, tepuk An-Nas, nama surat An-Nas artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Ayo sekarang kalian ya, Pak Ali yang menepui, tepuk An-Nas. Terima kasih. Apakah kamu sudah bisa melafalkan surat An-Nas? Silakan kamu lafalkan surat An-Nas bersama temanmu. Ya, ayo dengarkan bapak atau ibu guru melafalkan surat An-Nas ayat per ayat. Setelah itu tirukan melafalkan surat An-Nas bersama-sama. Tirukan setelah Pak Ali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayo sekali lagi, kalian turunkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan ya setelah Pak Ali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini ma-nya agak panjang ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti itu, bisa kan? Yuk aku lafalkan sendiri surat An-Nas ayat per ayat. Ya, ada 6 ayat. Nah, angka 1 ini seperti ini angka 2, ini angka 3, angka 4 kayak angka 3 kebalik. Nah, angka 5 bulat ya, 5. Nah, seperti ini angka 6. Nah, kayak angka 7 kebalik angka 6. 6 ya. Oke. Dan 6 ayat. Lafalkan surat An-Nas bersama temanmu ya. Diulangi lagi videonya ya. Nah, menghafal surat An-Nas. Kalian hafalkan ya. Ya, menghafal surat An-Nas itu mudah. Ayo hafalkan ayat per ayat. Diulangi videonya Pak Ali tadi terus ditirukan ya. Sikapku, aku hafal surat An-Nas harus ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai selesai harus hafal ya. Hafalkan surat An-Nas, lakukan bersama temanmu secara bergantian. Beri tanda centang di kolom yang sudah atau belum. Uraikan aku menghafal sendiri surat An-Nas ya. Harus bisa ya. Ini kan sudah ada videonya, kalian tinggal ulang-ulang tadi ya. Aku hafal surat An-Nas ayat pertama.
Ya. Sudah belum? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau sudah hafal centang semuanya. Pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Ya, jadi ancaman kejahatan bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Ya. Sikapku, aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu seperti ketika sakit dan ketakutan. Ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah ya dan berdoa selalu ya. Contohnya ketika sakit ya, ketika sakit atau ketika sedang dalam ketakutan. Ketakutan bisa dari apa saja ya. Ketakutan mungkin takut sekarang kan yang lagi pandemi ya, mungkin takut terkena COVID-19, kita berdoa pada Allah ya. Sebutkan pesan surat An-Nas, lakukan bersama temanmu secara bergantian. Pesannya ada di sini ya. Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perintah ya kepada manusia agar berlindung kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Subhanahu wa taala ya, dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Atau ini aja ya, kita kopikan aja di sini jawabannya. Semuanya ini ya. Dari segala macam kejahatan yang datang ya. Dari segala macam kejahatan yang datang ya, dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia, ke dalam jiwa manusia dari ya, dari jin dan manusia, dari jin dan manusia. Oke, beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku berdoa ketika takut. Iya, kalau kita takut sama hantu, takut di tempat gelap ya. Ya berdoa. Aku berdoa ketika sakit. Ya saat sakit kita berdoa kepada Allah biar diberi kesembuhan. Aku selalu jujur karena Allah Subhanahu wa taala suka anak yang jujur. Ya. An-Nas artinya apa tadi? Manusia. Ya. Surat An-Nas adalah manusia. Mana tadi informasinya? Biar komplit ya. Mana surat An-Nas tadi? Artinya manusia, ya kan? Oke. An-Nas artinya manusia. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kejahatan dari golongan jin dan manusia ya. Coba hafalkan surat An-Nas per kalimat, hafalkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa kan ya? Oke.
Lafal huruf hijaiyah bersambung. Membaca Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan, dari kanan ke kiri ya. Beda dengan ini. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harakat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Wah, ini kita akan menyanyi ya. Nah, kita akan menyanyi, lebih enak kalau menyanyi diiringi musik. Ini pakai Lihat Kebunku ya, lagu Lihat Kebunku. Tanda baca dalam Al-Quran. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Kok nggak pas ya suaranya Pak Ali? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, gitu. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah, semuanya indah. Gitu lah ya. Bacaan Al-Quran. Sekali lagi ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tanwin, tasdid. Kepala. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Turun ya. Di akhir lagu lebih enak turun. Sekali lagi terakhir. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Gak tahu, cenderung turun Pak Ali karena di akhir lagu.